Setiap manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual. Dan dimensi spiritual ini akan membantu kita untuk merasakan kebahagiaan yang lebih besar dan menemukan makna yang lebih dalam dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita hidupi. Contoh, kita merasa bahwa komunitas kita bisa menjadi lebih bergairah, bisa menemukan jiwanya, memiliki sukacita. Kalau kita punya dimensi spiritual ini, kita punya yang disebut oleh orang beriman sebagai Tuhan. Kita juga merasakan bahwa relasi kita sebagai pasangan, relasi dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang hidup kalau kita juga melibatkan dimensi spiritual kita dalamnya. Tidak hanya sekedar bahwa kita hidup bersama, kita happy setiap hari, tapi kita juga akan mengalami namanya kesulitan, tantangan, mungkin juga persoalan-persoalan. Dan kalau orang masih memiliki dimensi spiritual dalam kebersamaan mereka, mereka punya pondasi yang kokoh untuk berdiri dan berjuang bersama. Demikian juga kalau kita memiliki yang disebut sebagai pelayanan atau pekerjaan. Apa yang membuat kemudian pekerjaan kita memiliki nilai yang lebih dibandingkan hanya sekedar bahwa kita mencari nafkah untuk hidup kita? Dimensi spiritual bahwa kita tahu kita lakukan semua ini sebagai persembahan bagi Dia yang kita sebut sebagai Tuhan kita. Sehingga kita merasa bahwa kerap kali mungkin pekerjaan kita juga tidak mudah. Kita punya banyak persoalan dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan rekan kerja, mungkin ada konflik. Tapi kalau kita sadar bahwa kita bekerja tidak hanya sekedar untuk kepentingan duniawi semata, tapi untuk kemudian juga kita bisa memuliakan Tuhan, melayani sesama dengan baik, dan dengan demikian untuk menjadi jalan keselamatan kita, kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Kalau orang tidak memiliki dimensi spiritual ini, maka hidupnya akan terasa sangat superficial. Anda merasa hidup Anda biasa-biasa aja. Anda tidak mengalami yang namanya sukacita yang besar. Saya mengajak Anda pada hari ini untuk mendalami kitab Nabi Hagai yang tampil sekitar 537 sebelum Masehi dan mensupport bangsa Israel dengan kurnia kenabiannya, mendorong mereka untuk membangun bait Allah, untuk bangsa yang de facto memang membutuhkan simbol ini. Dan Hagai tidak seperti nabi-nabi yang lain berbicara dengan bahasa yang tinggi. Hagai berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan perbedaannya adalah dibandingkan nabi-nabi lain, Hagai dapat melihat apa yang dia wartakan itu menjadi kenyataan ketika bangsa Israel berhasil membangun simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka sebagai umat pilihan, dan itu adalah bait Allah. Dan lihatlah betapa pentingnya simbol kehadiran Allah ini dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Tanpa itu mereka kehilangan identitas mereka. Mereka kehilangan cita-cita luhur mereka. Mereka kehilangan kegembiraan, gairah hidup mereka. Dan ini seperti kehidupan kita. Tanpa kehadiran Tuhan, kita akan mengalami bahwa hidup kita ini hambar. Coba lihat juga dalam Injil Lukas hari ini ditampilkan juga sosok pribadi Herodes. Dia mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis, dia mendengarkan tentang Yesus, tapi bagi dia semua itu tidak ada artinya. Kenapa? Hidup dia terlalu superficial. Dia hanya mencari kekuasaan, hanya mencari popularitas, dan dia sendiri kehilangan makna hidupnya yang paling dalam. Apa yang Anda pilih? Semoga Anda memiliki Tuhan dalam hidup Anda yang menjadi dasar, pondasi untuk Anda terus bekerja, melayani, dan mengasihi sesama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan semoga kami selalu ingat bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami perjuangkan itu punya arti. Karena semua kami lakukan dalam relasi dengan Dikau sebagai Tuhan dan Pencipta kami, dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.